datang di podcast kami. Saya selaku narasumber. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Selamat malam, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan saya sebagai moderator yaitu Elma Maulidia dan kedua narasumber kami yaitu Eliana dan aku Caca. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa ingin sharing-sharing nih pengalaman atau kultur shock kami karena kita itu sebagai mahasiswa yang perantau. Gimana sih kita itu kan pengen sharing-sharing nih mengenai kultur shock dan pengalaman kita masing-masing. Mulai dari sepertinya Kak Eli itu kayak gimana nih pengalamannya? Sebelumnya ini saya tuh dari Lampung nih. Dari Lampung Ya. guys. Dari Lampung ke Jogja ngerantau buat kuliah lah. Kultur shockku tuh di sini tuh kayak orangnya ramah. Karena tuh tahu sendiri kan orang Sumatera, orang Lampung tuh kayak gimana wataknya. Keras-keras apa Ya gimana? keras kayak gitulah. Keras juga sih. Tapi nggak semua orang Lampung ikut keras. Kalau di Jogja ini lebih ke ramah, terus orangnya tuh kayak sopan gitu. Kalau ketemu tuh nyapa-nyapa gitulah. Oh, seperti itu ya Kak Eli. Mungkin Kak Caca bagaimana kultur shock atau pengalaman yang bisa Kakak dapatkan dari hasil rantauan Kakak di sini? Oke, sebelumnya aku tuh bukan hanya pertama kali ya menginjakan kaki sebagai anak rantau di Jogja ini, tapi sebelumnya aku udah jadi anak rantau pas aku SMA, soalnya sebelumnya aku mondok kan. Nah, mondoknya tuh di Bandung. Jadi culture shock pertama kali aku ngerantau tuh pastinya aku dari Gorontalo ke Bandung. Nah, Jadi 2 kali guys. Iya. Wow. Nah. Bandung Jogja, mantap kali nih anak kakak tadi. culture shock aku tuh yang paling benar-benar aku rasa itu yang pertama tuh suhu ya guys, yang pasti. Karena Gorontalo itu tuh termasuk di Pulau Sulawesi yang dimana pulaunya itu terkenal dengan suhu panasnya yang minta ampun, nggak bisa, ya udah nggak bisa dilihat banget ya. Sampai Gorontalo tuh punya sebutan namanya tuh Serambi Madinah. Apa itu Serambi Madinah? Serambi Madinah tuh kayak kan yang di Arab sana tuh kan panas ya kan. Jadi kayak Gorontalo tuh kayak disamain sama yang di sana. Jadi itu tuh istilah gitu loh. Saking panasnya sampai dikasih istilah itu ya. Sampai ada lagunya loh Mbak. Lagunya kayak gimana tuh? Kayak gini. Gorontalo kota Serambi Madinah. Nah kayak gitu. Lucu ya, sampai ada lagunya. Gak usah dilanjutin ya, nanti kayak langsung dangdutan ini kita. Nah, pas aku Gorontalo ini panas ya. Pas aku tiba-tiba terbang ke Bandung tuh baru nyampe bener-bener bandaranya tuh udah ngerasa wah dingin banget nih. Nah, udah bener-bener nyampe ke lokasi tempat aku buat mondok, aku ngerasa kayak ini tempat asli banget, adem banget, suhunya tuh bener-bener pas. Dimana aku ngerasain suhu di Gorontalo tuh panas banget. Dan itu emang daerah perkampungan. Iya, perkampungan. Jadi aku ngerasa kayak, ya aku belum pernah nih ngerasain suhu yang benar-benar cocok di badan aku gitu loh. Maksudnya bukan selama ini aku tinggal di Gorontalo selama beberapa tahun ya cocok gitu, tapi lebih adem gitu loh Mbak. Jadi culture shock itu bukan berarti aku nggak nyaman, tapi culture shock juga ada yang bisa memberikan kita iya gitu. Mungkin bisa jadi karena kultur shock itu apa badan Kakak terasa panas kayak sakit gitu enggak Kak? Kalau misalnya awal-awal ya pasti ada Adaptasinya ya. tuh pasti sakit lah. Sakit-sakit karena kaget ya. Terus biasa lah penyakit anak pondok gimana gitu. Kayak penyakit anakku. Iya. Nah, selain culture shock nih aku mau ngejelasin kayak aku sebagai anak pondok ya yang dulunya itu sangat banget ditekan sama orang tua ya, nggak bisa kemana-mana, yang mainnya tuh kayak dibatasin banget ya. Mungkin dari kedua orang tua aku punya bener-bener punya aturan gitu, anaknya tuh ya udah batasan dia tuh udah sampai sini aja gitu. Setelah aku ngerasain mondok, ternyata mondoknya tuh boarding ya guys, jadi ada Asrama. Iya, ada untuk yang full day school, ada yang asrama. Jadi aku nggak terlalu gimana gitu ngerasain sensasi pondoknya, nggak terlalu stres, nggak terlalu mikirin aku nggak bisa nih mondok nih di sini, aku mau pulang, aku mau sama orang tua aku nggak bisa, enggak. Have fun ya. Iya, temen-temennya juga
tahu kan orang Sunda kayak gimana, ramah banget mbak, benar-benar wow, aku ngerasain benar-benar lipat banget di pondok itu. Kalau misalnya culture shock dari aku Gorontalo ke Bandung gitu. Kalau di Jogja mungkin sama kayak Mbak Eli tadi 11-12 ya, Iya, karena kita ada mengalami di tempat yang sama juga. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan atau sharing-sharing mengenai sesuatu makanan atau bagaimana? Oh ya, kalau di Jawa ini kan apalagi Jogja nih makanannya tuh kayak terkenal manis-manis gitu kan. Kalau di Sumatera itu makanan tuh pedas, terus asin gitu. Kalau di sini tuh mayoritas tuh manis semua. Dia tuh lidah Sumatera ke Jawa tuh agak susah ya guys ya. Tapi mungkin Mbak Eli ini bisa mengimbangi makanan itu apa gimana? Awal-awal sih kayak susah gitu ya, makan manis, terus kebiasaan di rumah tuh pedes terus, agak susah. Tapi ya lama-kelamaan udah biasa. Nah kan di Jogja ini terkenal dengan makanan gudeg ya. Mungkin apa Mbak Eli suka dengan makanan gudeg yang manis itu? Jujur nih kalau gudeg belum pernah merasakan ya guys, jadinya belum tahu. Mungkin karena takut juga ya, takut Ya, tidak sesuai kembali selera sih. lidah. Kalau Mbak Caca bagaimana? Aku sendiri dengan gudeg tuh kurang suka ya, soalnya ya lidah Gorontalo tuh kan sama ya kayak lidah Sumatera. Pedas-pedas juga iya, ya. sukanya pedes, jadi nggak ngerasain gudeg tuh manis banget mbak, langsung enak, langsung ngerasa pusing gitu. Tapi bukan masalah ini tuh gak enak ya, Iya, cuma ya guys. karena lidahnya Ya, mereka yang tidak cocok. belum sesuai selera aja gitu. Mungkin kalau misalnya cobain berkali-kali mungkin pasti bakal beradaptasi, terus pasti kita bakal bisa nyesuaiin. Pasti enak kok, karena kan setiap daerah juga mempunyai rasa-rasa yang berbeda setiap lidah orang-orangnya. Mungkin selain makanan, apalagi yang menyebabkan kultur shock atau pengalaman yang menarik di sini? Mungkin aku mau lanjut ke pengalaman yang menarik. Nah sebelumnya aku di pondok tuh orang-orangnya itu terbatas ya mbak. Jadi di pondok aku tuh yang masih belum terlalu berkembang. Jadi orang-orangnya tuh mungkin belum sampai ke 300-an orang di dalam satu lingkungan pondok. Nah setelah aku ke Jogja itu benar-benar membludak banget. Aku benar-benar baru pertama kali melihat orang seramai itu, karena di Gorontalo aku bukannya nggak bebas, cuman ya nggak mau aja gitu di keramaian, dan bukan Sedikit introvert begitu kan? ya bukan menunjukkan saya itu introvert ya mbak, bukan, cuman sekali melihat mahasiswa di Indonesia itu ya yang belum seberapa dengan universitas lain, kayak wah ya Allah, ternyata begini ya melihat orang-orang banyak gitu di kampus gitu. Terus pengalaman yang aku nilai seru tuh aku bisa main kemana-mana gitu. Karena banyak destinasi ya di Jogja. Iya, aku bisa explore semua tempat Iya. gitu. Dan di sini juga dibebasin karena ya udah kalau misalnya mau ngebebasin nggak ada larangan gitu. Itu juga kewajiban kita biar bisa dapet pengalaman-pengalaman yang lebih baru lagi gitu. Tapi bukannya kita tuh di sini main-main aja ya guys. Iya, Ya guys. ini tuh sebagai sampingan kita, karena sebagai mahasiswa itu butuh hiburan juga. Juga. Bagaimana dengan Mbak Eli ini? Sama aja sih, kalau di rumah tuh introvert juga sih. Ya ada larangan, tapi nggak banyak larangan. Tapi beda aja sih kalau di sini. Kalau di sini kan kita hidup sendiri, Jadi merasa agak sedikit bebas ya. Bukan hidup sendiri juga sih, Oh, iya, bareng-bareng. disimpan diri. Ya. Disimpan diri maksudnya. Kalau di sini tuh bisa apa ya? Bisa main, kayak nggak harus kita tuh izin gitu loh. Kita main ya main, tapi ya inget waktu, nggak. Tapi bukan berarti kita bebas banget Nggak ya. bebas Iya. banget juga. Punya batasan sendiri seperti Iya. menjaga diri dan menjaga kesehatan kita lah ya. Kalau di sini tuh susahnya tuh menjaga kesehatan sih. Karena sebagai anak kos itu susah banget buat menjaga kesehatan. Soalnya gimana ya? Kita tuh makan ya seadanya. Makan ayam terus mesti tuh. Bener kan? Karena mungkin kan kalau di rumah tuh bedanya ya kita tuh tinggal ada yang masakin lah mungkin ya. Tahu jadi aja. Ya, bangun tidur udah jadi. Kalau di sini tuh harus mikir Kita makan kayak apa. males juga ada, jiwa juga males gitu. Belum ya. lagi kalau ada tugas tuh ya Allah. Iya, kadang yang menghambat mahasiswa itu sebenarnya tugas deadline yang bikin kita tuh stres, karena ngaruh banget itu juga ke penyakit kita, apalagi asam lambung seperti itu Mungkin ya kalau guys. misalnya kita ceritakan sedikit tentang prodi kita, kalian pasti akan kaget. Tapi ya jangan bahas di sini ya guys. Di sini Oke. kita akan membahas Mungkin di seputar. next podcast. Terus aku mau sampai ini, kalau misalnya aku kultur
culture shock. Kembali lagi ya ke culture shock. Culture shock aku melihat Jogja tuh budayanya tuh masih kental banget. Bener-bener aku merasa bener banget. bener-bener wow gitu. Kenapa? Karena aku pertama kali nge-explore tempat wisata itu pertamanya Malioboro. Dari situ aku ngelihat berbagai macam budaya yang ada, yang mungkin diciri khas oleh Jogja ya. Itu dari apa ya? Aku pertama Bangunannya kali juga gak sih yang iya, menarik? bangunan yang benar-benar ciri khasin Jogja gitu. Terus ada pengunjung-pengunjung yang datang untuk sempet apa ya, foto-foto pakai baju adat Jogja Iya, tuh, mbak, yang iya, bawahnya iya. tuh batik. Kayak aku ngeliat ya adem banget gitu. Lucu banget gitu ya, Iya. ayu gitu kayak kelihatannya ya. Terus selain ciri khas dari Jogja, ternyata Jogja tuh masih kental sama budayanya yang Jawa. Agak mistis apa gimana nih? ya, Mistis-mistis yang mengarah ke mistis gitu. Tapi kita sebagai pendatang di sini, jadi kita cukup menghormati aja ya, Ya, guys. saling Jangan terlalu mengikuti alurnya gitu. Cukup orang-orang yang di tahu sini aja dan cukup menghormati. tahu aja sih. Mungkin kalau Mbak Eli tentang kebudayaan di sini tuh apa sih yang bikin menarik? Sebenarnya kalau kebudayaan tuh sama aja sih kayak di rumah di Lampung. Karena apa gimana? Kok bisa Kalau gitu? orang Lampung tuh sebenarnya ya, orang Lampung tuh dari Jawa juga sih. Dia tuh imigrasi gitu loh, transmigrasi gitu. Jadi Ya. kebanyakan orang itu ada di Jawa. Jawa. Karena migrasi dari Iya, migrasi. Oh, iya. Jadinya kalau soal budaya terus mistis-mistisnya tuh masih Sama ya. sama lah, 11-12 lah. Nah, tapi yang saya pertanyakan nih, kan adat Lampung juga mempunyai kebudayaannya sendiri gitu kan. Nah, mungkin sebagai Mbak Eli ini walaupun dari migrasi Jawa, apakah nanti pernikahan adatnya tuh kayak bagaimana nih? Apa dicampur apa gimana? Pernikahan aja ini. Udah bahas pernikahan nih. Ini kan cuma tentang kebudayaannya ya. Kalau kebudayaan sih mungkin adatnya tuh kalau adat yang pakai baju doang tuh adat Lampung bisa. Tapi kalau yang adat Jawa itu yang mesti pakai. Oh, jadi itu kayak ada ini ya, mix-mix pencampurannya. Ya, ada mix. Gak apa-apa sih, itu kayak menandakan kalau budaya Indonesia itu sangat luar biasa dan banyak. Jadi ya tidak ada perbedaan, jadi semua tuh sama. Mungkin karena ya itu tuh yang bikin Indonesia tuh banyak keberagaman budaya, sehingga budaya-budaya ini tuh kayak bisa disatukan dan menjadi suatu nilai yang luar biasa gitu. Jadi dengan hasil sharing-sharing yang kami dapatkan melalui podcast ini, semoga bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Semoga kita bisa ketemu di proyek selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.